Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Euseptia dengan NIM 43040190073, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, program studi Psikologi Islam semester 6. Di sini saya sebagai salah satu anggota kelompok 2 kelas Mikro Konseling 6F yang diampu oleh Bapak Ahmad Syaiful Amal MA, di mana saya akan menjelaskan materi yang bertemakan teknik refleksi perasaan dan eksplorasi dalam konseling. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu refleksi perasaan dalam konseling. Teman-teman di sini tentu sudah tidak asing lagi ya dengan kata refleksi. Nah, jadi refleksi itu merupakan sebuah teknik yang digunakan konselor dalam menanggapi pembicaraan konseli dengan memantulkan kembali kepada konseli tentang perasaan, pikiran, sikap, dan pengalaman konseli terkandung di balik pernyataan konseli. Nah, jadi perasaan di sini yang dimaksud adalah usaha untuk menciptakan hubungan baik antara konselor dengan klien dan menggali atau memberikan kesempatan kepada klien untuk mengeksplorasi diri maupun mengeksplorasi masalah dari klien. Pemantulan ini merupakan pengamatan terhadap perilaku verbal maupun non-verbal konselor. Dalam hal ini, seorang konselor dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif. Hal senada juga diungkapkan oleh Bolton pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa mendengar adalah lebih dari hanya sekedar mendengar saja. Lebih khusus, ia mengatakan dalam proses mendengarkan terdapat unsur menyimak, yang berarti konselor harus memperhatikan sungguh-sungguh pesan yang disampaikan oleh klien. Terdapat 3 jenis refleksi dalam konseling. Yang pertama, refleksi feelings atau refleksi perasaan. Yang kedua, refleksi konsen atau pikiran. Dan yang ketiga, refleksi pengalaman. Pada hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai refleksi perasaan. Pada refleksi perasaan, konselor mencerminkan kembali perasaan yang disampaikan oleh klien. Menurut Sugiarto dan Mula Warman, refleksi perasaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan klien. Dalam hal ini, konselor bertugas untuk mendengar secara cermat, menafsirkan perasaan yang tersirat dan merumuskannya dalam kalimat jelas yang berisi kata perasaan menurut dugaan konselor. Menurut Gildad Gildad pada tahun 2011 mengemukakan bahwa refleksi perasaan adalah salah satu keterampilan mikro yang paling bermanfaat ketika dipraktikkan dengan benar dan pada saat yang tepat selama proses konseling. Refleksi perasaan adalah merefleksikan kepada klien ekspresi-ekspresi emosional yang terjadi dalam diri klien. Untuk contoh refleksi perasaan itu seperti ini ya teman-teman. Misal klien itu berbicara seperti ini. Saya begitu yakin akan menamatkan sekolah pada usia sekarang, tapi saya gagal menyelesaikannya. Saya merasa bodoh. Jadi klien itu merasa dirinya bodoh. Kemudian konselor itu menyimpulkan, jadi kegagalan itulah yang menyebabkan Anda merasa bodoh. Nah, konselor bertanya. Nah, konseli kemudian atau klien itu menceritakan kembali apa yang dirasakannya. Kemudian konselor kembali menyimpulkan, oh perasaan Anda sedang bingung ya, atau seperti apa. Jadi seperti itu ya contohnya. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman menonton video ketika saya bermain peran dengan teman saya sebagai konselor dan teman saya sebagai konseli, yang mempraktekkan refleksi perasaan itu seperti apa. Saya kan mau lulus SMA ya kak. Saya itu daftar SNMPTN, saya pengen lanjut kuliah, tapi itu saya nggak diterima. Jadi hal tersebut ya yang membuat Kak Farida saat ini merasa sangat bingung. Iya kak, saya tuh bingung, saya sedih, saya nggak tahu harus kayak gimana kak. Kalau orang tua itu bebas mau universitas mana aja, tapi kayaknya orang tua saya lebih menyarankan saya ikut Jepang dan daftar di Salatiga. Padahal dari dulu saya pengen ke Solo kak. Nampaknya hal tersebut membuat Kak Farida bingung ya untuk melanjutkan ke universitas mana. Iya benar kak. Nah, untuk selanjutnya itu ada kesulitan konselor dalam melakukan refleksi perasaan kepada konseli atau kliennya. Jadi, tidak semua
proses konseling itu mendapatkan hasil yang baik atau mulus-mulus saja seperti itu ya. Namun ada beberapa kesulitan yang walaupun nanti akan mendapatkan hasil yang baik, namun pasti ada beberapa kesulitan yang dialami oleh konselor. Yang pertama, stereotip atau penilaian. Nah, jadi penilaian dari konselor kepada konseli. Untuk yang kedua, konselor tidak dapat mengatur waktu sesi konseling. Untuk yang ketiga, konselor tidak dapat memilih perasaan mana untuk direfleksikan. Untuk yang keempat, konselor tidak dapat mengetahui isi perasaan yang direfleksikan. Untuk yang kelima, konselor tidak dapat menemukan sesuatu di dalam perasaan. Untuk yang keenam, konselor menambah arti perasaan. Jadi konselor itu menambah-nambah sendiri arti perasaan yang dialami oleh kliennya. Dan yang terakhir, konselor menggunakan bahasa yang kurang tepat. Seperti itu ya untuk beberapa kesulitan yang dialami konselor ketika melakukan. Selain itu, refleksi perasaan dalam proses konseling memiliki manfaat bagi konseli atau klien. Manfaat tersebut antara lain yang pertama, membantu klien untuk merasa dipahami secara mendalam. Untuk yang kedua, klien merasa bahwa perasaan menyebabkan tingkah laku. Yang ketiga, memusatkan evaluasi pada klien. Untuk yang keempat, memberi kekuatan untuk memilih. Nah, jadi nanti klien itu memiliki kekuatan untuk memilih hal-hal mana saja agar bisa menyelesaikan permasalahannya. Untuk yang kelima, memperjelas cara berpikir klien. Jadi nanti kan ada pertanyaan, klien apa sih, udah ada planning belum ke depannya, seperti itu ya. Dan untuk yang terakhir, menguji kedalaman motif-motif klien, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu eksplorasi dalam konseling. Di Kurnanto tahun 2009, eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Dan menurutnya pula, eksplorasi ini penting dilakukan karena banyak klien atau konseli menyimpan rahasia batin, menutup diri atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Dengan demikian, teknik eksplorasi ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Dengan demikian, eksplorasi adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk memecahkan masalah klien dengan cara menggali perasaan, pikiran, dan juga pengalaman. Dengan begitu, klien dapat memaparkan masalah yang ada dalam dirinya hingga tidak ada lagi kesulitan untuk memaparkannya. Oke, baik, selanjutnya ada teknik eksplorasi. Jadi, hubungan konseling seharusnya dapat mengatasi semua kendala klien, yaitu berupaya untuk membuat klien terbuka, merasa aman, dan berpartisipasi di dalam dialog. Salah satu upaya untuk konseling adalah teknik eksplorasi, untuk membuat klien mengatakan semua perasaan, pikiran, dan pengalaman kepada konselor secara jujur. Seperti halnya pada teknik refleksi, terdapat 3 jenis dalam teknik eksplorasi, yaitu teknik eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, dan terancam. Nah, untuk jenis yang pertama yaitu eksplorasi perasaan. Eksplorasi perasaan yaitu keterampilan konselor menggali perasaan klien yang tersimpan. Konselor dapat menggunakan kalimat-kalimat berikut ini untuk memulai keterampilan eksplorasi perasaan. Misalnya seperti ini. Bisakah saudara menjelaskan sebagaimana perasaan bingung yang Anda maksudkan? Untuk contoh yang kedua, ketika konselor menanyakan kepada klien ya, saya kira rasa sedih Anda begitu dalam daripada peristiwa tersebut. Dapatkah Anda kemukakan perasaan Anda lebih jauh? Nah, jadi dua pertanyaan itu adalah contoh eksplorasi perasaan ya. Untuk selanjutnya yaitu eksplorasi pengalaman. Eksplorasi pengalaman adalah keterampilan konselor untuk menggali pengalaman yang dialami oleh klien. Contohnya seperti ini. Seorang konselor akan bertanya kepada klien, "Saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui. Namun, saya ingin mengetahui lebih jauh tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda." Seperti itu contohnya untuk mencari atau menggali jawaban dari klien. Untuk yang ketiga, ada eksplorasi pikiran. Jadi eksplorasi pikiran ini adalah keterampilan konselor untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Dalam mengoperasikan keterampilan ini, konselor dapat menggunakan kalimat berikut ini. Bisa menggunakan kalimat contohnya seperti ini ya. Saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih jauh tentang apa pendapat Anda tentang hadirnya Ibu Tiri
di dalam rumah Anda. Nah, untuk contoh selanjutnya itu seperti ini. Saya kira pendapat Anda mengenai hal itu sangat baik sekali. Dapatkah Anda menguraikannya lebih lanjut? Nah, jadi ini tuh suatu cara konselor untuk bisa mencari jawaban yang lebih, untuk bisa mengulik lebih dalam lagi tentang permasalahan yang dihadapi oleh kliennya, seperti itu. Nah, jadi seorang konselor itu dapat dikatakan berhasil dalam mengeksplorasi kliennya itu apabila yang pertama, konselor mampu berkomunikasi dengan klien dengan menggunakan kata atau kalimat yang dapat menggugah perasaan, pikiran, dan pengalaman kliennya sehingga klien akan berbicara dengan jujur, mengungkapkan secara dalam dan rinci permasalahan apa yang sedang dihadapi. Nah, contoh pertanyaan konselor kepada kliennya itu seperti, apakah yang Anda rasakan saat ini? Kemudian, bisakah mengungkapkan rasa kecewa Anda secara rinci? Ada juga seperti ini. Bagaimana pengalaman pahit itu Anda alami? Contoh lain lagi, dapatkah saudara mengemukakan pendapat tentang hal ini? Nah, jadi itu beberapa contohnya ya. Untuk yang kedua yaitu konselor mampu membuat rasa aman terhadap diri klien. Jadi klien itu nanti akan lebih terbuka, berbicara jujur, dan dapat berpartisipasi dengan baik dalam konseling. Contoh pertanyaan seorang konselor kepada kliennya itu seperti ini. Apakah Anda merasa aman di sini? Karena saya di sini juga akan memelihara rahasia Anda. Rahasia Anda tidak akan saya bicarakan kepada siapapun. Nah, untuk selain itu ada juga contohnya seperti ini. Saya percaya bahwa Anda akan berkata jujur dan tulus tentang hal itu. Jadi beberapa pertanyaan itu atau pernyataan yang bisa membuat klien itu lebih nyaman, lebih terbuka, sehingga informasi yang didapat itu lebih rinci. Seperti itu. Nah, berikut ada sedikit video mengenai teknik eksplorasi. Jadi di dalamnya sudah ada eksplorasi perasaan, eksplorasi pengalaman, dan juga eksplorasi pikiran. Bisakah Kak Farida menjelaskan perasaan bingung yang dimaksud? Saya kira perasaan sedih Kak Farida ini terlalu dalam ya. Coba kemukakan lebih dalam lagi tentang perasaan Kak Farida. Gimana ya Mbak? Saya tuh bingung banget. Ya karena masalah ini Mbak, masalah SNMPTN, terus masalah ujian, jadi itu bingung. Bingungnya tuh gimana ya Mbak? Kalau misalnya saya bingung tuh Mbak, saya sedih banget. Saya tidak ada makan, gak nafsu makan. Terus saya juga dari kakak Mbak, saya sampai insomnia gitu. Seperti itu ya perasaan yang Kak Farida sedang alami saat ini. Saya mengerti dengan perasaan yang sedang Kak Farida alami saat ini. Namun saya ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang kehidupan Kak Farida dalam kesehariannya dan juga pengaruhnya terhadap pendidikan Kak Farida. Ya Kak, seperti yang tadi saya ceritakan Kak, itu ngaruh banget ke kehidupan sehari-hari saya. Pendidikan juga ngaruh. Saya jadi nggak fokus belajar, terus saya jadi malas belajar. Udah kayak nggak punya tujuan apa buat belajar itu ngapain gitu Kak. Seperti itu ya. Dari beberapa hal yang Kak Farida ceritakan, lalu langkah apa yang akan Kak Farida ambil untuk kedepannya? Kalau sekarang saya kepikirannya saya masih mau fokus belajar Kak, sama mikir tentang jalur selanjutnya. Saya pengen daftar sekolah dan saya pengen ikut kata orang tua sih Kak. Itu ya langkah yang akan Kak Farida ambil untuk kedepannya. Sekian pemaparan materi tentang teknik refleksi perasaan dan eksplorasi dalam konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak penjelasan materi saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.